pulang lewat mana? Wih, gear baru nih. Buset. Nggak enak. Jauh tuh. Yoi, makasih buat Hendra Kurniawan. Gear gue paten ya. Cek di G Flower Karabau, ada Instagramnya sini. Kalau pengen beli gear biliar tuh semua lengkap. Selamat datang di pembilihan sombong. Kali ini lawan lu bukan sembarang lawan, Bang. Kali ini bocil 9 tahun, Bang. Itu, ini. Orang. Bocil umurnya 9 tahun, Bang. Hah? Dia nantang lu. Di usia yang masih begitu muda, ia sudah menaklukkan meja biliar layaknya seorang maestro. Tatapannya dingin, presisinya mengintimidasi, dan fokusnya tak pernah goyah. Masa depan dunia biliar seolah tengah mempersiapkan singgasananya untuk talenta luar biasa ini. Halo, namamu siapa? Kenny, Kenny, umurmu berapa? 9 tahun. Katanya kau paling jago main biliar di usiamu. Enggak. Enggak, rendah hati. Rendah hati. Bagus, kalau jago harus rendah hati. Bener banget. Tapi kamu umur 9 tahun main biliar? Iya. Main gundu. Main biliar, masih kecil. Kamu mau nantang saya katanya main biliar? Nggak mau sama Kak Nui? Gak mau. Maunya lawan saya? Masih kecil udah sombong. Kamu lawan Algojo saya aja dulu. Gak usah saya. Gak mau. Saya mau lawan kamu. Cakep. Kayak pantun deh. Oke, kalau begitu kita tanding ya. Race berapa? Race 3? Race 3 oke ya? Oke, tapi putar kalau mau menang pocket ball ya. Oke? Salaman ya. Oke? Kalau kalah orang tuamu buat saya. Oke guys, hari ini gua akan melawan seorang anak yang sok-sokan sama gua. Mana dia? Oh, sini. Oke, kamu bisa mengalahkan saya? Oke, saya for kamu break duluan. Silakan. Oke, let's go. Serius banget. Oh, masih lemah ya pukulannya ya. Kamu yakin kamu nggak lihat stick saya kamu? Waduh. Ini pelatihnya kenapa tiba-tiba di sini nih? Tenang. Saya ahlinya main pantul-pantul. Kini jangan sok serius kamu ya. Tuh. Ngefur. Asik. Oh, dia pakai sarung tangan ya? Gue juga punya sarung tangan. Asik. Yoi. Ini sarung tangan gua nih, lu lihat nih. CPD. Capek deh. Yoi, edisi spesial nih. Ini hanya ada di Karabau, Instagram Karabau. Tolong benerin dong. Di Filipina banyak yang beginian. Tapi mainnya dia bener-bener teliti loh. Fokusnya udah dilatih dari usia awal. Pelatihmu siapa? Tuh, dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab pelatih siapa. Jadi dia tuh dari kecil udah dilatih. Fokus, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Mau apapun di luar sana ngomong, tetap jalanin. Asik. Kata-kata hari ini? Nggak ada. Dia nggak punya kata-kata hari ini. Boleh berhenti. Stick mahalan gua tapi ya jago dia ya. Pelatihmu siapa namanya pelatihmu? Om Hendra Kurniawan. Oh, itu anak buah saya. Posisinya bola 6 udah susah nih. Dia mesti pantul. Kalau dia nggak pantul dia fall. Ini kalau lu nggak masuk, gua habisin bolanya. Wih. Santai aja bro. Main serius amat bro. Ya elah. Aduh, gua mah tarik-tarik mundur aja. Masuk kan? Asik.
Aduh, gue udah lama nggak main lagi. Biasanya Algojo gue yang main nih. Soalnya gue kalau main terlalu jago kadang-kadang. Bola 9, jauh. Silakan Mas. Sama ya sarungnya ya? Fokusnya hilang. Fokus hilang, bro. Pukulan gue begitu. Rencananya mau masuk sini. Dia mukul, gue yang deg-degan ya. Kalah malu sih gue nih. Ini beneran usia 9 tahun? 9 tahun dia udah ikut berapa kejuaraan gitu. Dia udah pernah ikut kejuaraan tuh sampai lawan senior-senior. Dan dia menang di kejuaraan lawan senior gitu. Usia seniornya usia 20-30 ya? Ada. Usia 9 tahun lawan usia 30, 30-nya kalah. Yeah. Ken. Pulang lewat mana lu? Gue mikir godek ya. 1-0. Kita menuju babak kedua. Gue mah ngefur doang tadi, belum gue pakai stick yang ini. Hati-hati, keras ini. Keras ini, Ken. Lo lihat tuh, bola satu langsung masuk. Biasa aja, Ken, biasa. Orang mah kalau jago slow aja, bro. Gak usah pamer-pamer. Apa itu? Settingannya itu loh, Ken. Settingannya, bro. Settingan kalau stick. Biliar jangan berisik dong. Ganggu. Sempak. Kira-kira masuk kemana tiganya? Sini atau sana? Nggak mau. Oh. Dia nggak mau ngasih tahu. Gue pikir mau masukin. Mukul gitu doang mah, gue juga bisa. Nih lo lihat nih Ken, masuk sini. Iyalah, kalau main mah tuh. 20 tahun lagi maksudnya mau. Dia kaget loh. Hampir ya. Gue sebenarnya jago, pura-pura aja. Orang kalau udah di level tertentu tuh dia pura-pura bego, pura-pura jago. Padahal nggak gimana-gimana. Bola susah mulu kok kasih saya Ken. Nggak ada masalah. I don't have any problem with that ball. Susah juga. Dia tetap fokus, ini yang kalian harus tiru ya. Mau apapun yang terjadi, fokus itu nomor one gitu. Jadi apapun itu jangan dimasukin ke dalam hati, karena tujuan lebih penting daripada perasaan yang ada di hati. Quotes terus, mukul nggak becus, quotes aja.
Oke, masuk gak Ken? Masuklah. Siapa yang ngomong nggak mungkin tadi itu? Aduh, kamu belum tahu keahlian saya kalau saya serius ya. Bola-bola begini nih makanan saya dulu. Ada anak kecil, nggak boleh memaki. Kita menyesuaikan ya. Jadi kalau gue lihat tipenya dia, kalau dia nggak bisa masukin, dia feeling nggak bisa, dia main safety. Ini kayaknya ajaran dari coachnya begitu ya. Tapi kurang safety buat saya beginian. Kamu saya serius nih. Ada garam nggak? Di sini ada hantu. Ini ada makhluk halus nih. Ini bola enak nih Ken. Go for lu. Kalau lu bisa menang 2-0 duluan, jempol buat lo. Tidak gampang bro. Ini kalau secara logika dengan level bermain dia, kalau dia bisa masukin bola 8, bola 9 selesai. Tapi kalau orang berhadapan dengan gua, hal seperti itu biasanya hilang ditelang oleh keraguan. Susah, nggak stabil kalau pukulan gini, nggak stabil. Suka godek biasanya. Dua kosong, satu babak lagi. Oke, babak ketiga akan menjadi babak penentuan. Ken, aku mau nanya sebelum kamu pukul, kamu tegang nggak? Enggak. Nggak ada. Ingat Ken, kamu harus menang. Kalau kamu kalah, Orang tuamu saya ambil. sebenarnya secara skill anak ini memang punya potensi banget ya. Ini baru usia 9 tahun tapi udah punya skill kualitas kayak gini. Kalau diasah, mantap. Latihan berapa jam sehari? 5-6 jam. 5-6 jam? Banyak. Kamu tahu Ken, saya tidak berlatih aja, saya sudah sejago ini. Apalagi kalau saya berlatih, ya. Ingat prinsipnya latihan. Latihan mengalahkan Evan Reyes. Ini pukulan sulit. Nah, sulit. Ini dia harus ngeset gampang, 3 terus 4. Tuh. Kuncinya di biliar itu apa Ken? Kunci di biliar itu apa buat kamu? Kunci di biliar apa? Hah? Apa? Jawab kamu. Dia dari cara ngesetnya itu udah kelihatan kalau anak ini jam terbangnya udah tinggi. Jadi memang pembibitan itu harus dilakukan dengan usia-usia kayak gini supaya kita bisa menemukan potensi-potensi anak bangsa yang kuat dalam olahraga dan mengharumkan nama bangsa. Tujuan saya bikin konten-konten olahraga itu adalah itu. Untuk bisa ya. Ken, temen lu ngajak main tuh. Masuk. Situ. Hal-hal seperti ini yang sering dilakukan oleh pemilihan. Miss di menit terakhir.
Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh lawannya. Seperti saya. Apa itu pura-pura? Tahu usap. Kayak bola ya? Miss. Kalah kan? Orang kalau ilmunya udah tinggi gitu, dia nggak ngelakuin apa-apa, musuhnya kalah. Oke. Skor 2-1, saya buka. Tidak ada yang masuk. Masuk bola 4? Tidak juga. Agak lama main sama dia ya. Dilihat dulu ya. Ini nasihat buat orang tuanya, agak sabar pada saat dia nanti sudah menemukan pasangan ya. Karena kemungkinan agak lama. Soal dikeker dulu sama dia. Dia mau deketin, dia mundur lagi selangkah gitu. Bangganya ya orang tua punya anak kayak gini ya. Secara kemampuan tuh udah bisa berbicara gitu. 3 gampang, 4 gampang. Setnya oke. Ceki dong, ceki. Habis bola. Agak miss dikit, dia mau narik tuh, tapi nyenggol bola 5. Bola 6. Skill tipis-tipisnya tuh belum keluar dia. Kamu harus banyak latihan lagi ya, Nak ya. Lawan orang kayak saya nih, yang memang jago masalah tipis-tipis ya. Tuh. Masuk tengah kan? Tuh. Kalau itu saya memang rencanakan. Jadi kalau bola seperti itu, kamu cukup tembak sampingnya, dia bergerak ke sini. Nah, dia pasti masuk ke situ. Ya. Itu ingat ya, baik-baik pelajaran dari saya. Nah, itu auranya yang kena. Memang kalau orang-orang yang nggak punya kemampuan indigo dia nggak bisa lihat. Jadi itu aura energi udah nyenggol. Cuma ya kita main biliar di dunia nyata ya. Ingat kejadian tadi, jangan miss. Pocket. Untuk memenangkan babak ini dia harus pocket. Apakah dia mampu? Atau mambu? Dua sama, bro. Dua sama, Kenny. Oke, 2 sama. Kita lanjut menuju final. Oke, kita akan masuki babak final.
Jarang-jarang gue main serius, Ken. Biasanya gue main santai, khusus buat lo. Hanya 2 orang di dunia bisa bikin gue serius. Evan Reyes, Kenny. Gue kalau Nui cuma serius pas nontonnya. Pas main nggak? Dia umpetin bolanya biar gue fall. Jadi kalau gue fall dia manfaatin fallnya itu. Sorry Ken, gue udah sering bikin kesalahan dalam hidup gue. Dan itu kesalahan berikutnya. Tapi secara pukulannya udah enak ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kekencengan ya? Emang gitu setnya? Atau kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan? Kan kalau tadi kamu pukul sini, harusnya kan orang biasa set sini ya. Tadi planningnya? Sini. Supaya gampang ke bola 6 nanti. Oh, langkah-langkahnya dia udah pikirkan. Ini bagus. Jadi mindsetnya udah dilatih untuk berpikir selangkah 2 langkah ke depan. Nggak kayak kalian. Kalian hanya meratapi masa lalu. Tuh, dia udah pikirin. Jadi kalau bolanya di sini, dia enak ngeset ke 6. Dan tadi kena bola 9 aja udah diperhitungkan. Bahkan besok apa yang akan terjadi dia udah tahu. Besok hujan atau enggak dia tahu? Hujan atau enggak besok Kenny? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu jawabannya. Karena besok tiada yang tahu. Dia udah memprediksi jawaban itu. Luar biasa. Haki, dia punya haki ya. Itu juga dia udah prediksi. Dia udah prediksi. Karena dia tahu gua akan coba memasukkan 7 dan 8 dan akan miss di bola 9. Ini anak luar biasa. Lu lihat ya. Prediksi dia ini akan terjadi. Saya akan masukkan bola 7 dulu. Oke? Setelah itu bola 8 dan saya akan miss di bola 9. Ini anak, aduh, luar biasa deh. Ya, dan saya akan miss di bola 9. Dia tahu itu. Luar biasa. Pocket, karena ini penentuan ya. Dia tahu saya akan miss di bola 9. Tuh. Anak ini Napoleon Bonaparte. Oke. Ini bahaya. Dia udah hitung gitu loh. Kelemahan gue dia udah baca. Bahkan sebelum kenal gue dia udah tahu. Udah tahu dia. Ini pun dia sudah prediksi. Dia tahu gua akan melakukan kesalahan pada bola ini. Tapi sayangnya dia tidak memprediksi kemampuan yang belum gua keluarkan. Kenny, aku adalah. Maaf nih Kenny ya. Gue sebenarnya pengen ngasih lu menang. Tapi jarang-jarang gue dikeren di dia. Kenny, hari ini adalah hari kekalahan. Kenny, sini dulu. Sini, ngomong-ngomong dulu. Oke. Kalau tadi dari permainan, menurutmu permainanku seperti apa? Nggak tahu. Gak tahu ya. Tapi kalau tadi kamu lihat permainan kamu, apa yang kamu rasa kurang? Pocketnya. Pocketnya ya. Memang kalau di sini gamenya ada pocket memang di terakhir itu yang mungkin menyulitkan, tidak seperti game seperti biasa. Tapi kita harus akuin kalau skill kamu jauh di atas saya. Ya. Itu benar. Jangan kemana-mana dulu lagi interview ya.
Jadi tadi sebenarnya menang beruntung aja karena ada pocket ball. Kalau sebenarnya secara skill kamu jauh di atas saya. Pesan saya, ingat jangan pernah ngedown kalaupun kalah, karena kekalahan itu awal dari kekalahan berikutnya. Dan kekalahan berikutnya adalah awal dari kekalahan berikutnya. Dan kekalahan berikutnya adalah awal dari keberhasilan besar. Ya? Jadi kalau kalah itu jangan takut, jangan gentar. Selama kamu terus berjalan, tidak ada yang bisa mengalahkan Kenny. Dan sebagai hadiah hari ini kita punya kaos untuk kamu. Kamu suka pakai Varsity nggak sayang? Varsity. Kamu nggak tahu Varsity? Oke, ini adalah Varsity khusus aku buatkan. Ini adalah produk kakak sendiri. Ini adalah produk Dodge yang khusus dibuatkan untuk Kenny, sang jagoan belia. Silakan nak. Iya. Hah? Makasih sayang. Ini khusus karena memang kita tidak pernah bikin yang ukuran kecil, tapi khusus untuk kamu. Coba dipakai dulu. Iya. Nanti saya pakai plastiknya. Oke. Coba putar dong. Suka nggak? Suka ya? Nggak apa-apa ya. Nanti kita kasih penantang lagi supaya kamu bisa memulihkan nama baikmu yang sudah saya rusak hari ini. Ya. Siap ya kalau kita berikan penantang ya? Siap menjadi algojonya Denny Sumargo? Siap. Yes! Oke, gak apa-apa, nanti tunggu undangan kita, nanti kita siapkan lawan untuk kamu ya. Oke, salaman dulu, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Kenny. Good job, nah, good job, thank you.